Halo, assalamualaikum Mas Bro. Jumpa lagi dengan saya, dengan timnya Super King Series tentunya. Nah, kali ini saya membahas seputar unit LDT. Nah, ini kita kemarin kedatangan servisan LDT itu banyak sekali ya. Nah, ini yang kemarin penyakitnya agak lumayan parah dan cukup lama pencarian saya untuk perbaikannya. Itu punyaannya Mas Komang Dana Putra ya. Nah, itu kemarin sudah saya patri, bocor lagi dari bagian larasnya, saya lepas lagi, saya kira patriannya. Saya patri ulang, masih bocor lagi. Nah, setelah 2 kali lalu saya mencurigai bukan patriannya, karena ya kalau kita matri sudah ya bertahun-tahun ya, bukan bertahun-tahun lagi ya, kita sama aja sudah ya udah hafal lah ya, ini patrian bakal bocor bakal enggak, dan bekas patrian yang bocor dan yang enggak itu kan kita tahu. Nah, setelah saya koreksi, saya menemukan ternyata itu bukan patrianya lagi yang bocor. Nah, tapi itu pada bagian pipanya ini. Nah, itu hanya sekelumit saja ya. Nah, terus yang mau kita bahas ini masalah LDT-nya ya. Nah, kebetulan ini ada servisan ya, dan ada satu lagi yang belum saya buka LDT-nya juga ya. Nah, ini yang mau kita bahas yang ada ini aja ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau beli unit LDT itu saya sarankan untuk menanyakan speknya terlebih dahulu ya. Nah, jangan sampai menjadi korban seperti unit yang di bawah ini. Ini unitnya Mas Komang Dana Putra ini. Nah, kenapa saya bilang ini termasuk menjadi korban? Nah, ini karena spesifikasi dengan keterangannya itu nggak sama, Mas. Unit ini, Mas untuk ngadepkan ke bawah sini, Mas. Nah, unit ini ya, ini seperti ini ya. Unit ini diklaim aman 4000 PSI. Nah, teman-teman perlu tahu ya. Jadi, unit yang benar-benar aman 4000 PSI itu harus memenuhi standar semuanya, bahan-bahannya ya. Nah, saya tidak menjudgment atau saya tidak memastikan atau menuduh semua LDT itu jelek, enggak, bukan Mas, bukan seperti itu. Jadi gini Mas, untuk LDT teman-teman harus pahami dulu. Kalau beli online pasti nggak tahu ya, karena kan nggak kelihatan ya kan. Nah, teman-teman bisa menanyakan kepada penjualnya atau pengrajinnya ya, speknya. Semisal seperti ini, pipa bagian atas itu menggunakan apa, bagian bawah menggunakan apa, ketebalannya berapa. Nah, terus menggunakan laras OD berapa. Nah, itu penting. Nah, yang kedua, tanyakan bagian sok-sokan ini. Nah, kalau sok-sokan ini OD-nya berapa, dikasih laras berapa. Nah, itu penting, Mas. Jadi, kalau seharusnya kalau mau aman 4000 PSI, pastikan yang ini berbahan monel ya. Nah, atau bisa sekelasnya seamless baja putih ya itu. Nah, terus yang kedua, bawahnya ya minimal harus imbang ya, harus sama. Bisa monel, bisa juga kuningan, tapi kuningannya jangan seperti ini juga, Mas. Nah, kuningannya kalau mau 4000 PSI ya paling tidak harus tebal 3 mili, Mas. Itu kalau 2 mili itu belum bisa untuk 4000 PSI. Nah, yang ini lebih parah, Mas. Ini tebalnya hanya yang 1,5. Nah, setelah pembelakan pemolesan itu tinggal kira-kira ini terlihat sangat tipis, Mas. Ini saya ukur dulu, Mas ya. Itu udah dicat Ya, nah, ini ya kira-kira ini masih sekitar 1,4, Mas. Nah, ini bisa dilihat ya betapa tipisnya ya. Nah, ini betapa tipisnya. Bentar, ini sigmatnya agak error. Ambilkan sigmat satunya ya. Jadi saya bandingkan dulu ya untuk yang 2 mili saja, Mas ya. Ini 2 mili yang belum dipapai, Mas. Ini yang belum dipapai. Sebentar, ada pesonya mana, Mas? peso. Iya, peso spek ini. Nah, ini saya bandingkan ya. Ini yang 2 mili yang belum dipapai. Ini kalau kuningan kan lembut, Mas. Gini aja ini bisa.
teman-teman bisa bedakan nanti ya tebalannya. Ini pinggirnya saya buangnya dulu. Nah, kalau kuningan tuh cukup lembut mas, jadi menggunakan peso seperti aja bisa mas. Maka nggak heran beberapa pengrajin yang mesin bubutnya hanya menggunakan kecil ya, BL, dia bisa bikin pinggirannya ini halus cukup seperti ini mas. Nah ini sudah halus dia mas, karena kuningan lembut. Nah teman-teman bisa bedakan ya. Bentar, ini saya buang ya pinggirannya supaya nggak terlihat tebal ya, karena ini memang belum dibubut, ini baru potongan gerinda ya. Nah ini kalau dalamannya sudah saya haluskan, teman-teman bisa bedakan. Agak naik mas. Hah? Nah, Gimana gitu. gini? Ya, Nah bisa bedakan sendiri ya tebalnya ya. ya. Tebal yang bawah mas. Yang Nah ini yang 2 mili mas, cuman mas. Jadi nah kita hidupkan dulu. Nah ini mas. Dua, nanti. Nah ini mas cuman 2 mili mas. Nah kelihatan mas kentung ya, Ya, terbalik ya. enggak apa-apa. Nah kalau yang ini kita cari yang ini ya, yang enggak ada patrianya ya. Yang udah diamplas ya. Nah ini mas tinggal 144 apa 1 berapa itu. Bentar. Oh bawahnya ada timahnya mas, bentar mas. Nah ini mas, ada timahnya mas, kita buang dulu timahnya. Atau yang kena cat aja nggak apa-apa lah, daripada kelamaan buang ya. Cat ini nggak begitu tebal, yang ada catnya nggak apa-apa ya. Nah. Ini mas, ini yang ada catnya saja, ini cuman 154 mas. Ini yang ada catnya. Nah, ini ada catnya ini. Ini padahal nggak ditiruskan mas, ini bisa dilihat ya. Iya. Ini nggak ditiruskan ya, asli belum tirusan. Nah, oke kita kembali ke pembahasannya ya. Nah jadi itu tadi mas, pastikan antara yang atas dan yang bawah itu bahannya sama, mumpuni untuk 4000 PSI. Nah itu, kalau yang seperti ini nggak menjamin mas. Nah kalau yang seperti ini nggak menjamin, kenapa? Ini berbahaya, nanti bisa-bisa pecah atau meledak ya. Walaupun ini ruangannya nggak panjang atau ya cuman pendek ya, karena ini kan spare part panjangnya hanya ini lubang transfer, berarti di depan lubang transfer ya. Hanya itu, cuman ya tetap akan nampung angin ya, cukup banyak ya. Ini lubang transfer di sini, ini remahan di sini masih segini ya. Ini masih cukup banyak ya. Nah, jadi segini ini masih cukup banyak. Kita ukur dengan sigmat. Ini masih sekitar lubang transfer ini ya. Masih sekitar 9 cm mas. Ini masih 9 cm, ini menampung angin, volumenya masih banyak. Jadi itu enggak bagus atau enggak aman kalau diisi 4000. Nah yang kedua ini mas, ini sudah saya siapkan ya. Ini menggunakan laras OD9, sedangkan untuk serombongannya atau untuk penahan anginnya ya, jadi sistemnya kalau LDT itu dia walaupun dilepas larasnya nggak bocor kalau yang model seperti ini. Karena kenapa? Karena ini kan langsung di larasnya masuk ke dalam serombongnya ini berlubang ya, masuk ke dalamnya sini. Nah ini ada sekat, jadi anginnya di dalam sini. Ini posisinya seperti ini. Ini lubang transfernya, jadi angin nyimpen di sini. Nah itu pastikan kalau beli ininya juga harus yang tebal mas, jangan yang tipis. Kalau yang tipis ini juga bisa kalah. Nah ini juga yang kalah ininya mas. Ini memang kalau dilihat dari luar seperti ini tuh nggak terlalu terlihat lagi di kamera ya, tapi ini tadi sudah saya amplas ya. Ini bedakan ya, ini mengkilat, ini enggak ya. Jadi saya cek, saya amplas ya. Ternyata memang benar ada retakannya. Kalau dari dalam dilihat seperti ini itu cukup jelas ya retakannya. Nah, ini menggunakan OD-nya
11. Ini mas. Nah ini hanya menggunakan OD nya 11 mas, 10,98. Nah 11 ya. Nah 11 OD 9. Nah teman-teman bisa ngecek laras OD 9 gimana caranya. Ini ada dua laras ya, ini 8 dan 9. Nah ini yang 9 ya. Nah ya 9 ya. Iya. Ini yang 8 ya. Nah ini kita pasang di cambernya saja. Nah ini ya 9 ya. Kalau dikasih 8 ya pasti longgar mas. Nah ini ketebalan aslinya biasanya itu 1,5, ada yang 1 mili. Nah kalau yang 1,5 OD 11 yang ketebalannya 1,5 itu dimasukin OD 8 saja nggak masuk, harus ngamplas lagi. Atau yang biasa dipakai untuk teman-teman tuh bikin laras kaliber 8. Itu saya ambilkan contoh ya. Oh ya ini ada. Nah ini itu sama dengan ini mas ya. Nih nah ya sama 11 mas ya. Iya. Nah ini ketebalannya itu di 1,5. Nah ini mas. Iya. Nah kita tes masukin 8. Ini nggak bakal masuk mas 8 mas, karena dalamnya ini hanya sekitar 7,6 ya, sekitaran itu 7,6 7,6an lah, sekitaran 7,6 7,7 ya. Jadi untuk bisa dimasukkan laras OD 9 tadi ya, untuk bisa dimasukkan laras OD 9 ini tadi, jadi harus terpaksa di boring ya, atau di case ya. Bisa menggunakan amplas, bisa juga dia menggunakan boring. Nah ini sudah saya kasih contoh. Nah ini jadi 9 ya. Nah jadi 9, ketebalannya tinggal seberapa, yuk kita ukur. Ini bisa dilihat dari kamera mas. Iya. Kelihatan ya. Nah ini mas kentok, ketebalannya tinggal 1 mili ya. Nah jadi kalau ini tinggal 1 mili ya, teman-teman bisa pastikan sendiri 1 mili diisi tekanan 4000 PSI ya. Walaupun ini kecil ya, kalau 1 mili ya kurang tebal mas. Kalau 1,5 ya kemungkinan itu masih bisa, tapi ya kurang safety. Tapi kalau cuma 1 mili walaupun kecil seperti ini ya nggak tahan dia mas, pasti akan pecah seperti itu. Ini aja walaupun sudah diamplas, ini kalau dimasukin laras itu masih sesek mas. Nah ini masih sesek. Nah masih sesek kalau dimasukin laras itu. Ini masih sesek di bagian tengahnya sini, karena ya mungkin boringannya, pengeburannya kurang pas. Nah itu jadi kesimpulannya itu tadi mas, kalau teman-teman mau nyari LDT pastikan dulu ya. Nah pastikan dulu bahannya tadi seperti yang saya bilang, jadi harus sinkron. Nah kalau pengen untuk tekanan tinggi, jadi antara tabung atas ya atau serombong yang bisa dijadikan angin ya, terus tabung bawahnya ini sama ininya ya, itu harus sinkron. Jangan sampai seperti ini, yang atas tebal ya, yang atas tebal ini monel, tebalnya ini kurang lebih 2 mili mas ya, 2,1 ini. Nah ini mas bentar, ini tinggal 2,1 mas ya. Iya. Nah ini juga depannya enggak ditiruskan, belakang apalagi. Nah jadi jangan yang depannya jangan yang atasnya kuat, yang bawahnya enggak seperti ini. Ini ya enggak imbang. Ini 1,5, tabungnya besar, ini 1 mili walaupun kecil, itu akan berakibat
nggak imbang atau ada yang kalah pasti. Kalau yang atas aman, yang bawah dan yang untuk serombongnya nggak aman. Nah, jadi kesimpulannya untuk rekan-rekan semua kalau mau nyari LDT ya. Nah, kalau mau nyari LDT pastikan. Nah, itu tadi yang atas, yang bawah sama yang tengah itu harus sama kuatnya. Jadi teman-teman harus tanyakan dahulu ke penjualnya. Jangan tergiur hanya dengan modelnya yang cantik, apalagi dengan kalibernya yang besar. Dan yang tak kalah penting, harganya. Nah, itu ya. Nah, oke, cukup sekian dulu video dari kita. Semoga untuk teman-teman menambah wawasan dan supaya enggak menjadi korban seperti unit-unit ini ya. Semoga lebih pintar, lebih cermat dalam memilih ya. Jangan terkecoh karena modelnya cantik ya. Terus harganya murah ya kan. Kalibernya besar. Nah, tapi teman-teman harus mencermatinya juga. Cukup sekian video dari saya. Kita sambung lagi di lain waktu. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang jangan lupa juga di like dan share ya. Nah, untuk teman-teman silahkan komen apabila ada pertanyaan. Nah, ini ada sponsornya ini. Sini. Enggak Kamu puasa. nggak puasa? Enggak. Oh, enggak. Nah, oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.